Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu.
Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghindari pengkhianatan. Sering kita dengar ungkapan, "Tak ada kawan yang abadi." Ungkapan itu sebenarnya menyatakan bahwa kesetiaan itu tidak mudah. Kesetiaan atau pengkhianatan menjadi ancaman bagi relasi yang baik. Yudas tidak setia kepada Yesus. Dia tergoda oleh uang. Hanya karena ingin mendapatkan sejumlah uang, dia tega mengkhianati Yesus gurunya. Bermula dari pengkhianatan Yudas itu, Yesus kemudian ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Sekarang ini masih ada banyak orang yang berlaku seperti Yudas. Tidak jarang kita mendengar dan bahkan melihat sendiri orang yang meninggalkan iman akan Yesus hanya demi popularitas, kedudukan, jabatan, rasa aman, dan demi calon pasangan hidupnya. Lebih buruk lagi, ada orang yang meninggalkan iman akan Yesus dan kemudian mengolok-olok Yesus dan iman Kristen, sekali lagi demi keuntungan bagi dirinya sendiri. Benarlah kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Saudaraku terkasih, apakah orang yang mengkhianati Yesus hanyalah Yudas Iskariot dan orang-orang yang meninggalkan iman Kristen? Tidak, orang bisa mengkhianati Yesus dengan berbagai cara. Dengan berbuat dosa, katakanlah melanggar salah satu atau beberapa dari 10 perintah Allah, orang sesungguhnya juga telah mengkhianati Yesus. Pengkhianatan terhadap Yesus juga terjadi ketika orang hidup dengan seenaknya dan terhadap orang lain dengan mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri dan lain-lain. Bisa saja mereka tetap aktif dalam kehidupan beriman dan menggereja, tetapi melakukan pengkhianatan sejenis itu. Saudara-saudari terkasih,
Kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, sebenarnya kita juga sering mengkhianati Yesus dengan sikap, tutur kata, dan tindakan, serta pikiran kita. Dengan kata lain, kita seringkali menjadi Yudas-Yudas zaman sekarang. Yesus tidak menghukum Yudas dan juga tidak menghukum kita. Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk menyesali dosa-dosa kita dan bertobat. Dia akan menerima dan mengampuni kita. Semoga demikian. Amin.